Tahukah kamu bahwa berjalan kaki setiap hari bisa membuat tubuhmu secara biologis tampak lebih muda hingga sekitar 16 tahun? Ya, kamu tidak salah dengar. Ini bukanlah sebuah berlebihan atau trik pemasaran, melainkan hasil dari ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Leicester di Inggris membuktikan bahwa orang yang sering berjalan memiliki telomer yang lebih panjang, yaitu struktur yang melindungi DNA, dan hal ini sangat terkait dengan umur panjang serta regenerasi sel yang lebih baik. Dan hal mengejutkan lainnya adalah, manfaat ini bukan berasal dari obat mahal atau operasi kecantikan, melainkan dari sesuatu yang benar-benar ada di bawah kakimu, yaitu berjalan kaki setiap hari. Namun, jika sesederhana itu, mengapa masih banyak orang yang menjalani gaya hidup yang kurang bergerak? Hari ini, aku akan menjelaskan 4 manfaat utama dari berjalan kaki setiap hari. 4 perubahan besar yang akan memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu. Jika kamu bertahan sampai akhir, aku juga akan menantangmu dengan sebuah tantangan selama 7 hari yang dapat mengubah hidupmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu sedang menua dari dalam tanpa kamu sadari? Ya, tubuhmu mungkin menua dengan sangat cepat, walaupun secara fisik kamu masih merasa muda. Hal paling aneh dari semua ini adalah ada cara alami, sederhana, dan gratis untuk memperlambat proses ini, berjalan kaki setiap hari. Aku tidak sedang membicarakan olahraga berat, pergi ke gym, atau mengonsumsi suplemen ajaib. Aku bicara tentang berjalan kaki. Tepat sekali. Dan jika kamu berjalan dengan kecepatan yang lebih cepat, yang disebut brisk walking, dampaknya terhadap kesehatan sel-sel tubuhmu sangat besar, sehingga bisa membuatmu secara biologis tampak hingga 16 tahun lebih muda. Ini bukan sekadar pendapat. Ini adalah ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Leicester, Inggris, menemukan hubungan langsung antara kebiasaan berjalan cepat setiap hari dengan panjang telomermu. Mungkin kamu belum pernah mendengar tentang telomer, tapi itu seperti penutup kecil yang melindungi ujung DNA kita. Bayangkan plastik yang ada di ujung tali sepatu. Tanpa plastik itu, tali sepatu akan mudah rusak. Telomer bekerja dengan cara yang sama, melindungi materi genetik agar tidak rusak. Dan yang kita temukan adalah, seiring waktu, telomer ini semakin memendek. Dan ketika sudah terlalu pendek, sel-sel tidak lagi bisa membelah diri. Itu adalah awal dari penuaan sel. Sekarang coba pikirkan ini. Orang yang rutin melakukan jalan cepat memiliki telomer yang lebih panjang. Artinya, sel-sel mereka menua lebih lambat. Bukankah ini luar biasa? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa berjalan kaki dapat membalikkan jam biologis, setidaknya sampai batas tertentu. Sekarang aku ingin bertanya langsung, berapa kali kamu melihat dirimu di cermin dan berpikir, sepertinya aku menua terlalu cepat? Atau merasakan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan di akhir hari, padahal kamu tidak melakukan aktivitas fisik apapun? Hal ini mungkin terjadi karena satu alasan sederhana, kurangnya aktivitas. Kebanyakan orang berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan, mereka harus menghabiskan waktu, uang, pergi ke gym, menyewa pelatih pribadi, atau mengonsumsi suplemen. Namun sebenarnya, langkah pertama adalah secara harfiah melakukan langkah pertama itu sendiri. Berjalan kaki mungkin terdengar terlalu sederhana untuk menghasilkan efek, tapi data menunjukkan sebaliknya. Dan ini adalah peringatan penting. Tidak cukup hanya keluar untuk berjalan santai sambil melihat ponsel, berhenti untuk melihat etalase toko, atau mengobrol di depan pagar. Untuk mengaktifkan efek peremajaan yang diamati para peneliti, berjalanlah dengan kecepatan cepat, langkah yang mantap, yang mengeluarkan kamu dari zona nyaman, membuatmu bernapas lebih dalam, dan mengeluarkan sedikit keringat. Tidak perlu berlebihan, tapi harus lebih cepat. Tahukah kamu mengapa ini sangat ampuh? Ketika Anda berjalan dengan cepat, tubuh Anda memicu proses di dalam sel yang meningkatkan produksi energi, melawan radikal bebas, dan mengurangi peradangan yang tidak terlihat.
Peradangan yang seringkali tidak kita sadari, tetapi menjadi penyebab penuaan dini, nyeri kronis, kelelahan terus-menerus, dan lambatnya fungsi otak. Pada saat seperti itulah banyak orang berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak punya waktu, saya kelebihan berat badan, saya takut merasa tidak nyaman. Saya sudah mencoba tapi tidak melihat hasil, saya jadi putus asa." Saya mengerti perasaan Anda. Namun saya harus jujur, jika Anda tetap diam di tempat, tidak akan ada hasil yang didapatkan. Memulai selalu menjadi tahap yang paling sulit. Tetapi jika Anda bersabar dan berusaha selama 1 minggu, Anda akan mulai merasakan perbedaannya. Pernahkah Anda merasakan tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hari terasa lebih produktif? Itu datang dengan cepat. Anda bisa mulai dengan cara Anda sendiri. Jika 10 menit adalah waktu yang bisa Anda sediakan hari ini, mulailah dari situ. Tingkatkan secara bertahap. Yang penting adalah konsistensi, bukan intensitas. Bisa setelah makan siang, saat mendengarkan podcast, berjalan kaki ke pasar, atau naik tangga daripada menggunakan lift. Yang utama adalah menggerakkan tubuh setiap hari. Saya tidak akan pernah melupakan satu kejadian. Seorang pasien saya yang berusia 56 tahun datang dalam keadaan lelah, dengan hasil tes yang semuanya bermasalah, tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan, dan mengatakan bahwa dia merasa sudah terlalu tua untuk berubah. Saya menyarankan, mulailah dengan berjalan kaki. Setiap hari, 15 menit, nanti kita bicarakan lagi. 2 bulan kemudian, dia kembali. Berat badannya turun, energi bertambah, tekanan darah kembali normal. Dan yang paling penting, dia lebih bahagia. Tatapannya berubah. Dia berkata, "Dokter, saya merasa hidup kembali." Semua berawal dari langkah pertama. Menariknya, tahukah Anda bahwa Paus Yohanes Paulus II berjalan kaki setiap hari selama bertahun-tahun, bahkan pada usia lanjut? Kebiasaan sederhana itu menjadi salah satu fondasi kesehatan dan energinya, meskipun menghadapi tantangan fisik yang besar. Jadi, saya tanya, apakah Anda ingin menua seperti mobil yang berkarat di garasi? Atau ingin menjadi seperti mobil yang terus berjalan, menghangat, tetap aktif dan dapat diandalkan meskipun waktu terus berlalu? Tubuh Anda memanggil Anda untuk bergerak. DNA Anda memohon hal itu. Jangan abaikan sinyal ini. Masa muda Anda mungkin hanya beberapa langkah dari Anda. Secara harfiah, jantung bukan sekadar organ. Jantung adalah mesin yang menjaga Anda tetap hidup, pusat yang menggerakkan kehidupan di setiap sel tubuh Anda. Ketika jantung mulai bermasalah, segala sesuatu di sekitarnya mulai runtuh. Mungkin Anda tidak tahu bahwa hal sesederhana berjalan kaki bisa menjadi salah satu alat paling ampuh untuk memperkuat mesin vital ini. Berjalan setiap hari dapat menurunkan tekanan darah, mengatur kadar kolesterol, meningkatkan sirkulasi darah, dan secara mengejutkan mengurangi risiko serangan jantung, stroke, dan trombosis hingga 40%. Ini bukan sekadar dugaan, melainkan bukti ilmiah. Dan berikut ini fakta yang mengesankan. Orang yang berjalan rata-rata 10.000 langkah per hari memiliki penurunan risiko kematian akibat segala penyebab sebesar 35%. Apa artinya? Artinya Anda bisa hidup lebih lama dengan kualitas yang lebih baik hanya dengan berjalan kaki. Saya bukan bicara soal lari maraton atau menghabiskan berjam-jam di pusat kebugaran. Saya bicara tentang berjalan kaki, gerakan yang Anda pelajari sejak bayi, tapi mungkin Anda lupakan sekarang saat dewasa. Saat konsultasi, sering saya dengar pasien berkata, "Dokter, saya merasa kaki saya bengkak, seperti darah tidak mengalir dengan baik." Dalam kebanyakan kasus, penyebabnya sangat sederhana. Gaya hidup yang kurang bergerak. Ketika Anda berjalan, otot betis Anda aktif, yang saya sebut sebagai jantung kedua. Dan otot ini memompa darah kembali ke pusat tubuh, membantu mencegah varises, trombosis, dan pembengkakan pada kaki. Apakah Anda pernah merasakan nyeri pada kaki di akhir hari? Perasaan bahwa kaki terasa berat dan lelah?
Itu bisa menjadi tanda dari sirkulasi darah yang buruk. Dalam situasi seperti ini, berjalan kaki adalah hal yang sangat dibutuhkan. Ini adalah salah satu dari sedikit obat yang bukan hanya tidak menimbulkan efek samping, tetapi justru membawa manfaat berantai. Berjalan kaki juga membantu menyeimbangkan kadar kolesterol, menurunkan LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat, mengurangi trigliserida, dan meningkatkan HDL yang merupakan kolesterol baik yang melindungi pembuluh darah Anda. Yang paling menarik dari semua ini adalah bagaimana tubuh Anda merespon gerakan sederhana tersebut. Saat berjalan, jantung Anda berdetak lebih cepat sedikit. Ini hal yang normal. Kemudian jantung belajar mengatur diri sendiri. Seiring waktu, tekanan darah Anda cenderung menurun, terutama tekanan sistolik, yaitu tekanan maksimum yang muncul pada hasil pemeriksaan dan sering membuat banyak orang khawatir. Dan yang terbaik, semua itu tanpa perlu obat-obatan, tanpa efek samping, hanya dengan kebiasaan berjalan kaki. Disinilah pentingnya sebuah refleksi. Berapa kali Anda menunda merawat kesehatan dengan menunggu waktu yang tepat, hari Senin, awal bulan, atau tahun baru? Bagaimana jika waktu itu adalah sekarang? Bagaimana jika yang tubuh Anda butuhkan saat ini hanyalah berjalan kaki sederhana? Saya teringat pada seorang pasien yang kehilangan ayahnya di usia sangat muda karena serangan jantung mendadak. Saat datang kepada saya, dia mengalami kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol yang tidak teratur, dan hidup dalam tekanan stres yang terus-menerus. Dia bertanya, "Dokter, apakah saya sudah ditakdirkan mengulang kisah ayah saya?" Jawaban saya sederhana, "Tidak, jika Anda mulai berubah sekarang." Kami mulai dengan perubahan pola makan yang ringan, beberapa penyesuaian tidur, dan tentu saja, berjalan kaki. 15 menit setiap hari, kemudian 20, 30, 6 bulan kemudian, semua hasil pemeriksaannya normal. Tapi lebih dari itu, dia merasa tenang, tidur lebih baik, dan tidak lagi takut terus-menerus akan kematian muda. Apa yang mengubah hidupnya? Gerakan. Sekarang, pikirkanlah seseorang yang terkenal yang terlihat memiliki segalanya, namun meninggalkan kita terlalu cepat. Misalnya, Elvis Presley. Talenta besar yang menyerah di usia muda karena masalah kardiovaskular yang diperparah oleh gaya hidup yang kurang aktif dan tidak teratur. Sungguh menyakitkan membayangkan betapa banyak hal yang bisa dia capai jika lebih memperhatikan kesehatan jantungnya. Yang paling menyakitkan adalah kebanyakan orang baru menyadari pentingnya merawat jantung saat sesuatu terjadi. Sakit dada, kejadian mengejutkan, atau rawat inap. Jangan tunggu itu terjadi pada Anda. Jangan biarkan tubuh Anda harus berteriak ketika sudah lama berbisik. Mungkin Anda berkata, "Tapi dokter, saya tidak punya waktu. Hari saya penuh dengan kesibukan." Saya mengerti, hidup penuh dengan tanggung jawab, kewajiban, dan hal-hal tak terduga. Tapi ini saran saya, ubah perjalanan Anda menjadi kesempatan untuk bergerak. Jalan kaki ke toko roti, parkir mobil agak jauh, gunakan tangga daripada lift, lakukan pertemuan sambil berjalan, seperti yang dilakukan Steve Jobs. Membagi waktu berjalan menjadi blok 10 atau 15 menit sepanjang hari sudah cukup untuk merasakan manfaatnya. Dan jika Anda masih merasa sulit menjaga ritme, bagikan kemajuan Anda di media sosial, tantang teman, atau buat rantai motivasi. Itu efektif. Ketika Anda merasa tidak sendirian, menjadi jauh lebih mudah untuk terus melangkah. Akhir kata, yang ingin saya katakan adalah jantung Anda tidak bisa diganti. Ia bersama Anda dari hari pertama sampai hari terakhir. Jika Anda merawatnya sekarang, ia akan merawat Anda lebih lama. Jadi, saat berikutnya Anda berpikir tentang olahraga sebagai sesuatu yang melelahkan atau sulit, ingatlah ini, yang dapat menyelamatkan hidup Anda mungkin dimulai dari langkah sederhana berjalan kaki. Satu langkah demi satu langkah. Pernahkah kamu merasa seperti kepalamu penuh dengan pikiran yang berantakan,
hingga kamu tidak bisa fokus pada apapun, perasaan cemas, mudah marah, sedih tanpa alasan jelas. Semua itu mungkin terdengar seperti bagian dari kehidupan modern, tetapi seringkali itu adalah tanda tubuh yang tidak bergerak, pikiran yang terjebak dalam tubuh yang diam. Disinilah berjalan kaki menjadi semacam obat alami untuk kesehatan emosionalmu. Berjalan kaki setiap hari memiliki pengaruh besar pada kesehatan mentalmu. Saat kamu berjalan, otakmu melepaskan zat-zat seperti endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan dan juga meningkatkan produksi protein bernama BDNF yang berfungsi seperti pupuk bagi otak. BDNF membantu pertumbuhan neuron baru, terutama di bagian yang berkaitan dengan suasana hati, memori, dan ketahanan emosional. Seolah-olah setiap langkah membuat otakmu berbenah, menjadi lebih kuat dan memperbarui dirinya. Ini bukan hanya perasaan semata. Ilmu pengetahuan membuktikannya. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di JAMA Psikiatri menunjukkan bahwa berjalan selama 1 jam setiap minggu dapat mengurangi risiko depresi berat sebanyak 26%. 26%. Dampaknya bahkan lebih besar daripada banyak obat yang biasa diresepkan tanpa efek samping sama sekali. Penelitian lain dari Universitas Negeri Iowa menyimpulkan bahwa berjalan di treadmill di dalam ruangan juga bisa memperbaiki suasana hati dan meningkatkan rasa bahagia, tanpa memandang tempatnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, tapi dokter, aku merasa sangat lelah sampai cuma memikirkan pergi berjalan saja sudah membuatku capek. Aku mengerti, saat pikiran sedang lelah, tubuh terasa berat. Namun kenyataannya, berjalan kaki bisa jadi adalah hal yang membantumu keluar dari siklus itu. Karena berjalan bekerja dari dalam keluar. Kamu tidak perlu merasa bersemangat dulu untuk berjalan. Kamu perlu berjalan supaya mulai merasa bersemangat. Ingat hari ketika semuanya salah, pertengkaran di rumah, tekanan di pekerjaan, macet parah, pikiran penuh? Pernahkah kamu mencoba keluar rumah dan berjalan beberapa menit? Merasakan angin di wajah, mendengar suara pohonan, memperhatikan aktivitas di jalan? Kamu akan merasakan sesuatu mulai berubah. Seolah-olah pikiran melambat, jantung mengikuti irama langkah, dan tubuh berkata, "Sekarang aku benar-benar bernapas." Aku sering menyarankan hal ini kepada pasienku, sebelum mengambil langkah yang lebih berat, bahkan sebelum mempertimbangkan obat untuk depresi ringan atau kecemasan, coba berjalan kaki setiap hari selama setidaknya 20 menit. Ini bukan obat ajaib, tentu saja. Tapi ini adalah jalan, sebuah kelegaan nyata. Dan jika dilakukan secara konsisten, hal ini mengubah tidak hanya kondisi emosional, tapi juga seluruh pandangan hidupmu. Dan satu hal penting, kamu tidak harus berjalan sendiri. Ajak seseorang bersamamu. Bisa teman, pasangan, anakmu, atau jika kamu suka, berjalan sambil mendengarkan sesuatu yang memberi inspirasi. Bisa podcast, buku audio, bahkan video ini. Ini membantu mengalihkan pikiran dari hal negatif dan mengaitkan berjalan dengan momen positif. Sesuatu yang milikmu. Aku, misalnya, memanfaatkan waktu berjalan untuk mendengarkan buku audio. Rata-rata aku mendengarkan 60-80 buku per tahun hanya saat berjalan atau di gym. Kebiasaan ini benar-benar mengubah hubunganku dengan olahraga. Ini bukan lagi pengorbanan. Ini adalah waktu untuk belajar dan kejernihan pikiran. Dan kamu pun bisa merasakannya. Sekarang, aku ingin bertanya, apakah kamu merasa kesabaranmu berkurang? Mudah marah, sulit tidur atau terbangun dengan pikiran yang kacau? Semua itu mungkin adalah tanda tubuhmu sedang meminta tolong, menunjukkan bahwa ia kelebihan beban. Jawaban mungkin terletak pada hal yang paling sederhana, bergerak. Berjalan kaki membawa Anda keluar dari lingkungan yang penuh masalah dan menghubungkan Anda dengan dunia nyata, alam, dan kehidupan. Anda tidak perlu rencana yang sempurna. Cukup mulai saja, bisa dengan berjalan di sekitar blok rumah, berkeliling taman, atau naik turun gedung tempat Anda tinggal.
Yang penting adalah keluar dari keadaan terpaku. Saat Anda kembali, Anda akan menyadari masalah tidak hilang, tapi terasa lebih ringan. Pikiran Anda menjadi lebih jernih, tubuh lebih rileks, dan hari itu terasa sedikit lebih mudah dijalani. Jika Anda sering berkata tidak punya waktu, mulailah dengan 10 menit. Dan jika Anda merasa sedang tidak baik secara emosional, gunakan berjalan kaki sebagai cara untuk menyelamatkan diri. Karena itulah fungsi sebenarnya. Berjalan menyelamatkan Anda dari dalam keluar. Yang paling indah dari semua ini adalah ketika Anda mulai berjalan secara rutin, manfaatnya tidak hanya untuk kesehatan mental. Anda akan tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan membuat pilihan yang lebih sehat. Suasana hati membaik, hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, hubungan dengan diri sendiri pun membaik. Berjalan adalah bentuk perawatan diri. Dan merawat diri bukanlah egois. Itu adalah cara bertahan hidup. Dukungan emosional. Jadi, jika Anda merasa kehilangan kendali, sering menangis tanpa alasan jelas, merasa terbebani, mudah marah, atau kelelahan, berhentilah. Tarik napas dalam-dalam. Kenakan sepatu. Mulailah berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Karena terkadang, yang Anda butuhkan untuk menemukan kembali diri Anda, hanyalah bergerak. Jika ada satu hal yang saya ingin Anda ingat dari video ini, itu adalah ini. Berjalan setiap hari bukan hanya kebiasaan sehat. Ini adalah keputusan kuat yang dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Ini sederhana, mudah dilakukan, dan memiliki potensi untuk memperbaiki kesehatan fisik Anda hingga keseimbangan emosional Anda, melindungi jantung Anda, mengatur kadar glukosa, menjernihkan pikiran, bahkan memperlambat penuaan sel. Dan yang terbaik dari semuanya adalah Anda tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna. Cukup ambil langkah pertama, karena perubahan nyata dimulai dari sana. Sekarang, jika Anda ingin terus naik satu tingkat lagi dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat, video berikutnya yang muncul di layar akan menunjukkan dengan tepat apa yang harus dilakukan. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai di sini. Saya tunggu Anda di video berikutnya. Mari kita lakukan bersama.